Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video kita pada kesempatan ini, video yang membahas tentang pendaftaran permohonan atau gugatan. Nah, seperti kita ketahui, jenis perkara di pengadilan agama ada gugatan dan juga ada permohonan. Nah, untuk gugatan atau permohonan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa. Jadi dilihat dari kewenangan relatif pengadilan agama. Ketika di kepaniteraan, kemudian nanti akan dihitung berapa panjar biaya atau force code yang harus dibayarkan oleh pihak yang mendaftarkan. Setelah keluar nominal berapa force code yang harus dibayar, ya, kemudian membayar panjar biaya ke bank yang sudah ditunjuk oleh pengadilan agama. Mengenai besarnya panjar biaya ini biasanya dilakukan oleh ada penetapan ya, dari ketua pengadilan. Ada penetapan tentang panjar biaya biasanya meliputi tentang biaya panggilan ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah membayar biaya perkara, nanti kembali dari bank ke pengadilan agama dan menukarkan slip setoran tadi dengan sekum atau surat kuasa untuk membayar. Nah, setelah mendapatkan sekum, maka selesai untuk pembayaran panjar dan penggugat atau pemohon nanti akan mendapatkan nomor perkara dan sejak itulah perkaranya terdaftar di pengadilan. Ini tadi yang saya katakan tentang biaya perkara itu apa saja. Ada biaya kepaniteraan, biaya meterai, biaya untuk saksi, untuk ahli, untuk penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah. Kemudian kalau ada pemeriksaan setempat, ya ada biayanya sendiri, atau ada tindakan lain, ya. Dan kemudian ada biaya panjar itu meliputi panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain. Nah, bagaimana untuk orang yang tidak mampu ya, dan tidak bisa membayar biaya perkara ini? Ada pemeriksaan perkara tanpa biaya atau prodeo. Bagi siapa? Bagi yang tidak mampu, maka dapat mengajukan permohonan perkara prodeo atau tanpa biaya. Nah, ini biasanya permohonannya diajukan dilampiri dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari lurah atau desa atau lurah desa atau kota, dan diketahui camat di mana orang yang berperkara itu bertempat tinggal. Nah, baru ketika sudah ada penetapan atau dikabulkan perkara prodeonya, maka perkara bisa didaftarkan di pengadilan. Selanjutnya akan kita bahas tentang pendaftaran permohonan atau gugatan secara online. Nah, ada satu aplikasi yang disebut dengan e-code atau merupakan bentuk layanan dari pengadilan untuk pendaftaran perkara secara online atau e-filing, kemudian taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran pun juga dilakukan secara online atau disebut dengan e-payment, kemudian pemanggilan sidangnya secara online disebut dengan e-summon, kemudian sidang pun juga bisa dilakukan secara online atau e-litigation, baik untuk pengiriman dokumen ya, atau surat-surat persidangan, replik, duplik, jawaban, kesimpulan, itu dilakukan secara online. Nah, bagaimana dengan
pendaftaran perkara secara online. Nah, di dalam situsnya itu nanti ada dua pilihan. Ya, pendaftaran perkara online yang dilakukan oleh seorang advokat dan non advokat atau insidentil. Nah, seperti halnya tentang aplikasi ataupun yang ada di website itu, untuk bisa masuk ya itu harus mempunyai akun dulu, wajib untuk melakukan pendaftaran agar mendapatkan akun ya. Dibuka website atau laman http ikut.mahkamaagung.go.id. Nah, kemudian nanti tinggal diklik tombol register. Nah, nanti tinggal diikuti apa yang ada di register tersebut. Nah, ketika sudah register, sudah mengisi formulir yang ada di situ, selesai, nanti akan mendapatkan email ya untuk aktivasi akunnya. Setelah teraktivasi, baru melakukan login ya ke aplikasi dengan menekan tombol login pada laman ikut Mahkamah Agung Go.id. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk pendaftaran perkara online. Yang pertama adalah tadi ketika sudah login ya, nanti tinggal milih pengadilan. Nah, karena nanti di dalam menunya ada gugatan online, bantahan, gugatan sederhana, dan ada permohonan online. Tinggal dipilih mana yang akan diajukan. Nah, kemudian setelah itu akan mendapatkan nomor register online ya. Ini register pendaftaran online-nya, bukan nomor perkaranya ya. Setelah itu didaftarkan kuasanya ya. Jadi sebelum melakukan pendaftaran yang perlu di-upload itu di-scan nah dalam bentuk PDF ya, nanti akan diunggah. Nah, ini pendaftaran kuasa ini mengunggah ya surat kuasa yang sudah disediakan atau dari klien. Sebenarnya ada beberapa unggahan lainnya ya, semacam berita acara, KTP, kemudian kartu anggota, tapi ini sudah dilakukan ketika pendaftaran akun sebagai advokat, kan nanti ada mengunggah apa namanya berita acara sumpah, KTP, kartu tanda advokat, nah dan dokumen lainnya. Nah, ini baru apa namanya kalau ketika sudah ada ketika pendaftaran kuasa itu tidak perlu mengunggah lagi berita acara, KTP dan kartu anggota karena sudah diunggah pada saat pendaftaran. Kemudian mengisi data para pihak, nanti mengisi identitas penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon, kalau ada turut tergugat juga nanti dimasukkan. Tinggal mengikuti formulir yang ada di laman tersebut. Nah, setelah itu mengupload berkas gugatan. Nah, ketika sudah selesai mengupload gugatan, nanti akan keluar ISKUM atau surat kuasa untuk membayar secara online. Nah, ini tentang taksiran panjar biaya perkara yang harus dibayar. Nah, kemudian tinggal lanjut pembayaran. Nah, ini melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk sesuai dengan nomor pembayaran atau virtual akun yang diberikan di saat mendapatkan ISKUM. Ya, nanti ISKUM-nya ini masuk ke email yang berupa tagihan dan panjar biaya yang akan dibayarkan. Nah, kemudian ketika sudah ke bank membayar, nah nanti secara otomatis ya status pembayarannya yang tadi belum terbayar ini sudah berubah dan nanti akan menunggu verifikasi dan validasi untuk mendapatkan nomor perkara. Ketika sudah menunggu, maka sistem akan apa namanya memverifikasi dan memvalidasi. Kalau sudah verifikasinya sudah benar, sudah valid, nanti akan keluar apa namanya nomor perkara yang
didapatkan ketika mendaftar perkara secara online. Nah, ini untuk yang pendaftaran perkara yang non advokat atau pengguna insidentil, prinsipnya sama, tahapan-tahapannya juga sama, ya. Siapa yang disebut dengan non advokat atau pengguna insidentil ini bisa perorangan, bisa pemerintahan, bisa badan hukum. Nah, ini bedanya ya antara pendaftaran online advokat dan pengguna insidentil. Ya, kalau advokat itu kan akan akunnya bisa digunakan seterusnya, sementara kalau untuk pengguna insidentil itu hanya bisa dilakukan untuk 1 kali pendaftaran dan berlaku sampai dengan 14 hari setelah tanggal putusan. Setelah itu maka tidak bisa mengakses data perkaranya. Dan untuk yang non advokat tidak perlu mengunggah berita acara sumpah, ya, kemudian kartu tanda anggota advokat, ya, karena dia bukan advokat maka tidak perlu mengunggah dokumen tersebut. Kemudian karena tadi kan terbatas hanya 1 kali akun, ya, dan maksimal 14 hari setelah putusan, ya. Bagaimana kalau nanti akan mengajukan lagi? Nah, nanti kalau mengajukan lagi harus melakukan aktivasi baru untuk bisa mendaftar di aplikasi ikut. Nah, ini untuk tadi perbedaan antara non advokat dan pengguna insidentil. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.